Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim dhil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tentunya tiada henti kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa meningkatkan amal ibadah kita dan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan dari baginda Rasul, insyaallah kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini tema yang coba saya ketengahkan kepada para jamaah adalah hal yang berkait dengan 3 hal yang tidak akan kembali. Artinya ketika kita berbicara tentang 3 hal yang tidak akan pernah kembali, bahwa hidup ini merupakan perjalanan panjang yang Allah anugerahkan buat kita, yang pasti dalam mengarungi bahtera kehidupan ini insya Allah siapapun dia, bagaimanapun dia, tetap akan ada akhir daripada hayat kehidupan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berkaca dari persoalan-persoalan kehidupan inilah, maka seyogianya dan sepatutnya kita sebagai seorang mukmin senantiasa memperhatikan hal-hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berbicara tentang hidup dan kehidupan yang hari ini kita jalani, maka sejatinya kalau kita perhatikan secara seksama, tidak satu pun di antara kita yang namanya manusia itu sempurna. Pasti seseorang itu akan mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Tapi di balik kelebihan dan kekurangan itulah setiap individu akan berusaha memperhatikan kehidupannya dengan baik agar proses kehidupan yang dia jalani itu betul-betul memberikan kebermaknaan tidak hanya untuk diri dia sendiri tetapi juga untuk orang lain. Nah, oleh karenanya kalau kita berbicara tentang persoalan kesempatan atau waktu yang dititipkan oleh Allah yang tidak akan pernah kembali, dan kebetulan beberapa hari yang lalu kita masuk kepada tahun baru Hijrah, gitu ya, tahun baru Hijrah, di mana di dalam surah At-Taubah itu sendiri Allah menegaskan inna iddatasy syuhur indallahi isna asyrata syahran. Kemudian di antara 12 bulan yang Allah anugerahkan buat kita sebagai sebuah proses kehidupan, maka sesungguhnya di balik itu ada 4 bulan arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru setelah itu adalah bulan satu lagi. Bulan apa? Bulan Rajab.
4 bulan inilah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan ini, maka bulan Muharram mengawali aktivitas kegiatan manusia, di mana dia diminta di dalam surah Al-Hasr untuk senantiasa melakukan yang namanya introspeksi diri, di mana Allah panggil kita dengan panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Surah apa tuh? Surah apa? Bertakwa. Kemudian setelah kita diminta untuk bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu melakukan introspeksi diri. Nah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita pada umumnya, yang diminta sama Allah itu adalah introspeksi, bukan ekstrospeksi. Yang perlu kita lihat banyak-banyak itu nunjuk ke, jangan nunjuk, walaupun kita senangnya ke sono apa ke sini, seringnya ke sono, ke sini jarang kan. Nah, mulai dari sekarang cobalah sering-sering nunjuk ke sini. Insya Allah kalau kita banyak nunjuk ke sini akan melakukan introspeksi, banyak melihat bahwa begitu banyak kekurangan yang kita punya. Maka kalau kita perhatikan secara seksama para jamaah, Allah menganugerahkan kita 3 kesempatan. Allah anugerahkan kita 3 kesempatan masa lalu, masa kini, terus satu lagi masa datang. Ini yang Allah titipin buat kita nih Pak, Bapak Ibu. Yang Allah titipin buat kita masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Yang sekarang sedang kita jalani masa apa? Ya, masa kini. Yang udah lewat masa lalu. Kira-kira kalau masa lalu barangkali dulu kurang bagus, ya udah ditinggalin tuh. Gitu. Tinggal diperbaiki dari masa yang lalu yang baik-baik, kita perbagus lagi. Masa lalu yang buruk sudahlah sebagai sebuah keburukan yang ditinggalkan, tetapi kita bertobat dari keburukan itu, ya. Untuk mempertahankan masa lalu yang baik itu, kita tunjukkan kepada yang baik untuk masa kini, masa yang sedang berjalan. Nah, masa kini yang sedang berjalan ini harus dipersiapkan untuk masa apa? Masa datang. Masa yang akan datang. Apa yang masa yang akan datang? Masa di mana kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu dipikirin sekarang ini yang sudah kita jalanin masa kini buat masa esok. Makanya dikatakan oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Tuh. Di awal orang yang beriman digandeng dengan takwa, evaluasi diri ditutup dengan takwa lagi. Kemudian Allah menegaskan innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan secara seksama dalam kehidupan kita, pasti ini kita dapat nih dalam kehidupan. Ada sukses, ada bahagia, ada berbuat kebaikan dengan beramal saleh. Tapi di sisi lain ada kekecewaan, ada sedih, ada gagal. Semuanya itu adalah bumbu-bumbu daripada kehidupan. Jadi nggak ada hidup yang mulus-mulus saja. Ada nggak kira-kira hidup yang jalan aja deh, jalan itu selalu lurus apa ada belok kiri kanannya? Nggak selalu mulus ya jalanan itu. Begitu juga hidup kita.
Kadang-kadang ada bahagia, kadang-kadang ada sedih, kadang-kadang ada gembiranya, tapi ada kecewanya juga. Kadang-kadang ada kebaikan, tetapi juga ada keburukan. Semua bergulir dengan kehidupan itu. Nah, makalah di situ kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan kehidupan ini dengan baik, supaya jangan ada penyesalan nanti untuk hidup di masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang ini yang harus dibekali. Kuncinya cuman ini. Apa kuncinya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa kata Allah? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Bahwa akhirat itu lebih utama untukmu daripada dunia. Artinya pertanyaannya gini, ada nggak orang mukmin yang nggak tahu, ada nggak orang muslim yang nggak tahu bahwa akhirat itu lebih penting daripada dunia? Ada nggak? Nggak ada yang nggak tahu ya. Semua di antara kita pasti tahu bahwa akhirat itu lebih utama, bahwa akhirat itu lebih penting, bahwa akhirat itu lebih kekal daripada kehidupan dunia. Tapi pertanyaannya adalah, yang sering dikejar itu dunia atau akhirat? Iya. Yang sering dikejar adalah dunia. Jadi itu fakta yang ada, yang keseharian kita menyadari bahwa kita paham, kita ngerti bahwa akhirat itu lebih utama, bahwa bekal yang harus dipersiapkan itu adalah bekal untuk akhirat. Tapi ketika ditanya, udah punya bekal belum punya untuk akhirat kita? Ya pasti menjawabnya sudah punya. Tapi kalau ditanya seberapa banyak bekalnya, ya pokoknya punya bekal. Ya, inilah kita sebagai manusia yang diberikan penyadaran oleh Allah Subhanahu wa taala berkait dengan kehidupan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali. 3 hal yang tidak akan pernah kembali. 3 hal itu apa? 3 hal itu cuman 3 hal ini yang pengen kita lihat. Yang saya kasih bold, yang saya kasih huruf hitam. Apa yang pertama? Yang pertama yang tidak akan pernah kembali waktu. Yang kedua yang tidak akan pernah kembali perkataan. Dan yang ketiga yang tidak akan pernah kembali adalah kesempatan. Udah kebayang kira-kira Bapak Ibu? Yang nggak akan kembali? Waktu bakal kembali apa enggak? Enggak. Perkataan bakal kembali atau enggak? Maksudnya ucapan yang udah keluar dari mulut kita kira-kira bakal bisa balik lagi apa enggak? Enggak. Kesempatan yang Allah titipkan kepada kita bakal balik lagi apa enggak? Enggak. Disinilah kita ditegaskan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah lewat kajian kita malam hari ini kita pengen mendalami secara seksama bahwa Allah anugerahkan nih 3 kesempatan buat kita nih. Allah anugerahkan kita waktu, Allah anugerahkan kita perkataan, Allah anugerahkan kita kesempatan. Yang pertama, katanya Allah menganugerahkan kita tentang waktu. Tentang waktu. Ada banyaklah istilah. The time is money. Waktu itu adalah uang. Betul ya? Kalau bahasa Arab bilang al-waqtu kasayfi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang in lam taqta'hu qata'aka.
Waktu itu bagaikan pedang, kalau kamu tidak mampu, in lam taqta'hu qata'aka, kalau kamu tidak bisa memanage dengan baik tentang waktu itu, kamu akan dihabisi oleh waktu. Ya, baik. Ada istilah lain mengatakan waktu itu bagaikan es, umur itu bagaikan es, waktu umur sama seperti es, dipakai nggak dipakai tetap habis. Waktu, setiap orang diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari semalam, semuanya sama diberikan oleh Allah. Setiap orang waktunya cuman 24 jam. Nah, yang 24 jam ini kita cuma bicara dua. Satu, bicara tentang kuantitas. Yang kedua, kita bicara tentang kualitas. Betul ya Pak? Waktu itu cuma dua. Bicara kuantitas, semua orang dikasih waktu sama oleh Allah 24 jam. Sekarang bicara kualitas, masing-masing kita berbeda nggak? Jadi kalau bicara tentang kualitas waktu, Bapak Ibu, masing-masing kita itu berbeda. Ada orang yang waktunya habis untuk kebaikan terus, tapi ada orang juga yang habis waktunya untuk keburukan. Ada orang yang waktunya habis buat kesia-sia. Ada orang yang waktunya habis buat ngomongin orang. Ada orang yang waktunya habis untuk ya macam-macam lah. Gitu. Ini bicara tentang kualitas. Gitu. Ini kita sedang berbicara tentang kualitas waktu yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas waktu kepada kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ada pepatah Arab yang mengatakan, katanya, lan tarji'a ayyamul lati madad. Artinya dalam istilah bahasa Arab dikatakan tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah berulang kembali. Lan tarji'a ayyam. Ayyam itu waktu-waktu. Ya. Allati madad, waktu yang telah bergulir, 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang sudah habis waktunya ya sudah 24 jam. Tapi kalau kita berbicara tentang kualitas waktu, maka masing-masing di antara kita akan berbeda kualitas waktunya masing-masing. Ada yang kualitas waktunya ditingkatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dia manfaatkan waktunya nggak boleh sia-sia kecuali dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang waktunya hanya terbuang dengan begitu saja, dan bahkan ada orang yang barangkali di satu sisi waktunya untuk kebaikan, di satu sisinya untuk keburukan, di satu sisinya juga untuk kemaksiatan. Ini bicara tentang waktu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nggak mau jauh-jauh tentang waktu itu, mau jauh-jauh tentang berbicara tentang waktu, cukup kita kaji dan telaah tentang baik yang berkait dengan surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Apa itu surah Al-Asr? Di mana Allah bersumpah demi waktu. Banyak Allah bersumpah demi waktu. Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu asar. Wadduha, Allah bersumpah juga dengan waktu duha. Wal fajri, Allah juga bersumpah dengan waktu fajar. Wal laili, Allah juga bersumpah dengan waktu malam. Segitu banyaknya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sama-sama berpikir dengan baik. Itulah anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah menegaskan di dalam surah Al-Asr, singkat tapi padat. Apa kata Allah? Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Sering dikatakan di dalam analog, katanya
bahwa waktu asar itu adalah waktu yang pendek. Waktu asar itu adalah waktu penentu buat kita. Tapi ada orang mengatakan tidak, waktu asar itu bukan waktu yang pendek. Yang pendek itu adalah maghrib menjelang isya. Tapi tolong dilihat bahwa maghrib ke isya itu adalah waktu yang pendek, tapi masanya itu adalah malam, dari gelap ke gelap. Tapi kalau Bapak lihat, perhatikan waktu asar ke maghrib, dari terang ke gelap. Betul ya? Asar ke maghrib, asarnya masih terang, menuju maghrib gelap. Analog yang paling gampang apa ya? Ingat bahwa sehebat apapun kita meraih ke dunia, tetap pulangnya di tempat yang 1 kali 2. Betul ya? Mau di mana? Mau di sini yang dekat Rawamangun mana? Kemiri, Layur. Mau kemana lagi? Mau yang mahalan dikit, Sandiago Hill atau ke Al-Azhar? Sama juga, kalau kita nggak punya amal, masa mahal. Jadi diingatkan oleh waktu wal asri, waktu asar itu waktu pendek, gitu loh. Artinya biasanya orang ba'da asar itu menikmati kehidupan dengan baik. Biasanya ba'da asar itu orang bebersih diri karena mau menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu analognya adalah dari terang ke gelap. Artinya persiapkanlah amal kita dari yang terang ini dalam kehidupan dunia untuk menuju yang disebut dengan alam akhirat. Itu dengan surah Al-Asr. Diingetin lagi Pak dengan waktu, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Abbas, katanya di dalam hadis itu dikatakan apa? Ini populer Pak, yang sering disampaikan. Iktanim homsan qabla homsin, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Yang pertama katanya sababaka qabla haromika, ingat masa mudamu sebelum datang masa tua. Ingat masa muda sebelum datang masa tua. Kalau udah masa tua, ingatnya masa apa? Masa muda lagi? Nggak mungkin. Kalau udah kita masuk masa tua, jangan sampai kita masa bodoh. Nah, masa bodoh apa? Jangan sampai kita masa bodoh bahwa kita ini sudah tua, bahwa sebentar lagi kita kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan sababaka qabla haramika, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, apa katanya? Sihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, kalau bicara tentang masa sehat dan masa sakit ini, kira-kira kita seringnya preventif atau kuratif? Mencegah atau mengobati? Yang ada di kita mencegah atau mengobati? Nah, itu dia. Harusnya kan cegah dulu. Kalau seandainya udah mencegah juga masih kena juga, ya obatin. Ikhtiar. Gitu. Usaha bagaimana untuk sehat. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara tentang sehatmu sebelum sakitmu, tolong ingat juga hadis Rasul. Apa hadis Rasulnya? Hadis Rasul mengingatkan, kata Rasul, ala fa inna fil jasadi mudghah. Kesehatan kita itu lebih ditentukan tidak hanya sehat jasmani tetapi juga sehat ruhani. Katanya agar diri kita sehat sesuai dengan petunjuk Rasul, katanya Rasul mengingatkan ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat, kalau segumpal darah ini sehat, saluha jasadu kulluh, maka bakal sehat seluruh tubuh. Dan kebalikannya, wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh komponen tubuh. Apa itu yang dimaksud? Kata Rasulullah,
ala wahiyal qalbu. Ingat, yang dimaksud Rasul adalah hati. Bapak Ibu, sumber penyakit itu banyaknya berangkat dari hati. Betul apa enggak? Konon medis juga menyatakan bahwa berangkat penyakit seseorang itu banyak diawali dari amarah yang terpendam, ya, yang tidak tersalurkan dengan baik, gitu kan? Apalagi kalau kita bicara tentang penyakit yang ada di dalam hati kita, banyak apa enggak? Penyakit hati banyak apa enggak? Ada ujub, ada riya, ada takabur, ada sum'ah, ada namimah, ada gibah, ada hasad, ada bakhil. Udah berapa itu? 8 tuh. Ya, ada banyak tuh. Kalau kita bicara tentang tazkiyatul nafas, kalau kita bicara tentang pembersihan diri kita, hati kita, ini sumber penyakit adanya di sini semua. Itu. Makanya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membulak-balikan hatiku, sabit qalbi ala dinik, arahkan agar hatiku itu selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, jadi saya ngingetin pribadi saya sendiri dan Pak, umumnya kita semua. Jadi jangan suplemen jasmani aja yang kita berikan ke dalam tubuh kita, tetapi suplemen rohani pun seyogianya dan sepatutnya kita berikan untuk rohani kita, terutama tentang hati. Betul ya? Ngomong-ngomong, kalau sakitnya sakit jasmani itu bicaranya ke dokter. Tapi kalau sakitnya rohani, yang bisa nyembuhin siapa? Siapa? Yang bisa nyembuhin rohani kita siapa? Diri kita sendiri. Munajah kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong, angkuh, mbok yang mau jangan dipelihara. Ada 99 asma Allah, Allah nggak kasih satu, itu jangan dipakai karena itu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nggak boleh dipakai dari 99 asma Allah? Al-Mutakabbir. Apa? Al-Mutakabbir. Apa Al-Mutakabbir? Sombong, angkuh, arogan, nggak pernah mau dikritik. Nah, itu arogan. Ada nggak yang hari ini nggak mau dikritik? Arogan, angkuh, sombong, juama, apalagi itu banyak Pak. Gitu. Allah nggak kasih tuh. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah nggak kasih itu. Satu jangan dipakai. Al-Mutakabbir, kesombongan. Ya Pak ya. Karena setan itu keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sombong. Setan itu dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Aba wastakbar. Dia menunjukkan egoisme. Aba enggan, wastakbar. Dan omongan setan cuma satu, kata setan. Kata setan apa? Ana. Kata setan, ana, saya loh. Khairum minhu, saya itu khairum minhu, lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari apa? Tanah. Khalaqtani min nar, aku diciptakan oleh Allah dari api, wa khalaqtahu min tin. Jadi tolong gitu ya. Kalau bisa sih kata ana ini jangan bersemayam di dalam diri kita. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena sebab ini pada begini nih, kalau bukan karena aneh nggak bisa. Enggak.
Nggak ada. Ya Pak ya, sekali lagi kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita bisa menjadi baik, kita bisa menjadi hebat itu karena ada bantuan orang lain. Nggak ada. Ya, kalau bukan karena bantuan orang lain, sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu nggak mungkin dia berdiri sendiri kalau tidak ada yang bantuin. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Ya Pak ya, maka kesombongan itu jangan pernah dipelihara. Maka kalau ada orang hari ini nggak kepengen hidup dengan orang lain, simple, cari teman hidup 4. Buat apa? Buat bawa kurung batang kita, buat mandiin kita, buat nyolatin kita. Kalau memang Anda tidak butuh dengan orang lain, ini penting Pak. Kenapa saya katakan penting? Karena ini bicara tentang hati itu luar biasa. Karena Nabi mengatakan sihataka qabla saqomika, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya. Ini tentang ibadah sekalipun orang jangan berpikir ya ntar aja dah. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh yang sederhana. Ngomong-ngomong, istighfar kita banyakan mana kalau lagi sehat sama sakit? Istighfar kita banyakan mana kalau lagi sehat sama sakit? Sakit. Kalau gitu sakit aja dong. Kalau lagi sehat, istighfar kita itu kayaknya gimana ya? Tapi giliran sakit, Masya Allah, sebentar-sebentar istighfar, astagfirullah. Bagus sih, bagus. Dan memang itu yang harus didorong, istighfar kita untuk memasrahkan diri kita atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita banyak berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya katanya ginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa miskin. Pak, saya cuma mau menjelaskan untuk diri saya sendiri dan umumnya kita, jangan selalu menganalogkan yang namanya kekayaan itu dengan harta. Karena sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kita dengan kekayaan yang sangat luar biasa sekali. Nggak usah jauh-jauh lihatnya. Kemana? Ke seluruh organ tubuh yang ada di dalam diri kita ini, sesungguhnya Allah kayakan kita apa enggak? Oh, kaya. Ada nggak yang mau dibayarin kornea matanya 150 juta? Sampai hari ini masih ngeluh aja, ya Allah saya nggak pernah kaya-kaya ya Allah. Saya masih begini-begini aja ya Allah. Gimana sih? Kebanyakan orang yang nggak sholat nggak apa-apa kok dia makmur hidupnya. Saya yang setiap hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi begini-begini aja. Oh, ntar dulu. Anda kalau mengukur kekayaan itu dengan harta, nggak selesai. Iya. Kornea mata ini mahal loh. Jangan dikira nggak mahal. Iya kan? Ada nggak yang mau menjual ginjalnya satu seharga 250 juta atau 500 juta? Barangkali dia mau. Habis dia jual selesai, rebahan aja di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain coba. Tapi itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kaya lewat itu gitu loh. Maksud saya bukan berarti kita tidak mau mengukur kekayaan itu dari harta semata, bukan. Tapi ya ayo kita berpikir dengan baik bahwa kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita jauh lebih kaya hari ini. Karena banyak orang kaya hari ini ternyata dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa nikmatin kasurnya yang empuk. Kita rebahan di masjid aja masih bisa tidur apa kagak? Oh, iya kan, masih bisa merem, masih bisa menikmati kehidupan kita dengan baik. Banyak yang orang hari ini kita bisa menikmati makan dengan baik gitu tuh.
Tapi ada orang hari ini minumnya aja ditaker, makannya aja ditaker. Ada nggak? Ada. Mau ambil yang itu tapi Anda kaya, atau mau yang biasa-biasa aja tapi Anda bisa menikmati kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, saya sering memberikan penyadaran ke dalam diri saya bahwa ibadah yang ingin saya lakukan hari ini sebenarnya adalah ibadah, bukan ibadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadah yang saya lakukan hari ini adalah wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita diminta, jaga masa kayamu sebelum datang masa miskin. Coba, maka kesyukuran, maka qanaah menjadi standar keberukuran orang yang beriman. Makanya bicara tentang kekayaan, sering-seringlah ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas. Bersyukurlah kita bisa masih naik motor karena masih banyak orang yang pakai sepeda. Yang pakai sepeda masih bersyukur karena banyak orang yang nggak naik sepeda tapi dia jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur karena masih ada orang yang jalannya pakai kursi roda. Yang jalannya pakai kursi roda bersyukur. Kenapa? Sama orang yang rebahan. Yang rebahan masih bersyukur. Tuh coba. Kalau mau bicara tentang kesyukuran nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kita betul-betul menikmati kesyukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saya sering menyatakan saya bersyukur itu, saya masih bersyukur pakai kacamata walaupun tebal. Tapi saya tidak menikmati kesyukuran kalau saya buka kacamata. Kenapa? Karena buram semua, nggak kelihatan. Tetapi dengan bantuan kacamata ini, Masya Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah nikmat bersyukur. Lihat kembali dalam surah Ar-Rahman, hampir 30 kali lebih kita dipertanyakan dengan pertanyaan yang singkat dan padat tapi menohok. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa kata Allah? Wahai manusia, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apalagi Bapak dan Ibu, katanya yang berikutnya adalah waktu senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Ngomong-ngomong, kita lebih banyak masa senggang apa masa sibuk? Atau pura-pura sibuk? Banyak nggak orang yang hari ini pura-pura sibuk? Padahal sesungguhnya dia nggak sibuk. Gitu. Ya, masa senggang kita. Coba 24 jam mana banyak yang senggang apa yang sempit? Dari 24 jam banyak senggangnya apa banyak sempitnya? Banyak yang baiknya kita kerjakan atau banyak yang sia-sia habis waktu begitu saja? Itu yang harusnya kita pertanyakan dalam diri kita. Makanya perenungan yang terbaik itu adalah ketika kita mau tidur merenung kembali, ya Allah, 24 jam yang Engkau anugerahkan kepadaku, ya Allah, kayaknya cuma segini doang. Maka disitulah kita merenung dengan baik dari masa sibukmu. Nah, yang ini nih yang terakhir nih, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Maka saya kembali ke pulang ini, Pak. Dua nikmatani maghbunun fihinna katsirun minan nas. Di kesempatan ya Pak ya, di kesempatan saya ke ujung dulu nih. Kesempatan yang Allah berikan ada dua nikmat. Riwayat Imam Bukhari katanya, nikmatani maghbunun fihinna katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kerap dilupakan oleh manusia. Apa nikmat yang pertama? Adalah as-sihah. Betul ya? Banyak lupa nggak orang tentang kesehatan? Orang baru merasakan nikmat sehat kalau dia lagi sakit. Makanya tadi saya tanya, istighfar kita banyakkan lagi sehat apa lagi sakit?
Yang bagusnya sih lagi sehat juga banyak istighfar gitu loh. Ya, jangan waktu sakit doang baru istighfar. Yang kedua, waktu luang. Saya bilang tadi, ini 24 jam secara kuantitas semua sama. Nggak ada yang Allah bedain. Nih, secara kuantitas, ini sama. Dikasih sama Allah. Tapi kalau sudah bicara tentang kualitas, inilah yang berbeda. Satu sama lainnya pasti berbeda. Makanya di sini dikatakan lan tarji'a ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali waktu yang telah lewat. Nggak bakalan balik lagi. Artinya kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Jadi kesempatan yang betul-betul diraih dengan kebaikan, insya Allah sebagai sebuah kebaikan. Manakala diberikan kesempatan, kita balik lagi. Jadi balik lagi, dikatakan sebelum hidupmu sebelum matimu. Bapak dan Ibu, maka saya katakan tadi, walal akhiratu, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia. Artinya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu yang harusnya kita kejar. Maka orientasi berpikir kita adalah masa depan. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Doa sapu jagat kita terwujud. Pak, kita punya doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngomong-ngomong, itu doa gagasan atau realitas? Gagasan apa realitas? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu gagasan atau realitas? Belum realitas. Baru munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu itu adalah bagaimana kita merealisasikan agar di dunia hasanah, akhirat hasanah, terhindar dari siksa api neraka sebagai realitas. Bukan hanya sekedar munajat, tapi perlu pembuktian. Sepakat ya? Perlu dibuktiin apa enggak? Perlu dibuktiin enggak kita pengen hidup di dunia baik? Ya buktikan. Pengen bukti nggak bahwa kita di akhirat pengen baik? Ya buktikan. Pengen bukti nggak kalau kita pengen terhindar dari siksa api neraka? Buktikan. Jangan mah hidup pengen dekat-dekat ke neraka melulu. Ada nggak yang orang hidup pengen dekat-dekat ke neraka dulu? Iya kan? Giliran nyari rezeki, pengen rizqan halalan thayyiban mubarakan. Kita pengen dapat rezeki yang halal, yang berkah. Sampai hadis Nabi mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabih. Nabi udah jelasin loh. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma, di antara keduanya, antara yang halal dengan haram, ada enggak yang di tengah-tengah? Yang disebut dengan mutasyabih. Sekarang pertanyaan saya, yang mutasyabih kecenderungannya ke halal apa ke haram? Yang ragu-ragu ini kecenderungannya ke sini apa ke sini? Ke sini. Tapi yang sering dikejar yang mana? Yang ke sini apa yang ke sini? Yang sering dikejar yang ke sini apa yang ke sini? Pengennya ke sini. Tapi yang kadang-kadang ke sini, ya dikit inilah nggak apa-apa. Suka begitu nggak? Ya ini yang terjadi. Bahkan kadang-kadang saking egoisme suka bilang, bagaimana dapetin yang halal hari ini, yang haram aja susah. Apa ini berputusasaan kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disitulah kita mesti mewujudkan
bahwa doa-doa kita bukan hanya sekedar munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perlu pembuktian. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi sekali lagi, waktu kita, perkataan kita, kesan Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan untuk lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan bahwa amaliyah ibadah kita bukan hanya sekedar gagasan, bukan hanya sekedar harapan, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan, merealisasikan lewat sikap dan perbuatan kita dengan kesungguhan hanya semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang coba saya sampaikan kepada para jamaah berkaitan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita maksimalkan untuk lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seluruh rangkaian kehidupan kita senantiasa berjalan pada sendi-sendi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.